bagaimana antara Pak Hasto dengan Mbak Puan Puan ya. Iya. Kayaknya berseberangan sekali Betul. gitu ya. Pak Hasto di berbagai macam podcast mengkritik pemerintah Betul. Jokowi. Puan sepertinya dia santai Akomodatif. gitu ya, menerima kekalahan gitu ya. Itu hal yang biasa gitu Iya, ya. iya. Jadi saya kalau melihat Puan tuh mengingat pada waktu ditanya hak angket tuh Bu Puan bilang ya belum ada instruksi ya gitu kan. Berarti kan ini dua hal yang menarik ya. Iya. Apakah ini perpecahan di PDIP ya? Bagaimana menurut pengamatan? Mungkin gini, Mas kalau jalan-jalan ke Kota Lampung, jangan lupa membeli tiket. kita semua dibikin bingung. Mau ngapain sih hak angket? Selamat datang di Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan politik akhir-akhir ini, tentu saja termasuk sidang MK dan bagaimana perkembangan dari hak angket yang diwacanakan oleh kubu 01 dan 03. Iya. Ya. Oke. Oke, apa kabar Mas Alhamdulillah Hannibal? baik. Gimana kabar Mas Wisnu? Ya gimana puasanya sudah berjalan Alhamdulillah lancar? belum bolong nih. Jangan sampai bolong lah. Ya, alhamdulillah Iya. saya juga menjalankan ibadah puasa berlangsung lancar. Amin. Dan hari ini kita seminggu sebelum Lebaran ya, Iya, Bang Hannibal, sebelum rencana mudik atau bagaimana? Iya, tapi setelah selesai tugas-tugas selama Lebaran, kebetulan piket nih tanggal hari pertama sama kedua Lebaran harus masuk kantor. Oh, gitu. oke. Ya. Jadi mudiknya setelah. Mudiknya ya setelahnya baru. Iya, kemana ini mudiknya? Saya ke Magelang, terus kemudian ke Banyuwangi. Oh, oke, Iya. oke. Mas Wisnu mudik nggak nih? Iya, saya kebetulan semua keluarga ada di Jakarta, jadi iya. tidak pernah memiliki tradisi mudik. Walaupun kakek saya asalnya Cirebon sih, tapi iya. udah lama saya nggak ke Cirebon. Iya. Oke, kira-kira mungkin ada yang bisa di-spill nggak nih terkait dengan Iya. perkembangan politik hari ini? Karena kan sepertinya sebelum Lebaran ini sudah pasti ingin digas nih Iya, betul. terkait dengan pemilu terutama ya. Ya pasca pemilu ini kan memang kita kebetulan agak lama ya nggak muncul, tapi paling nggak selama hampir sebulan ya. Hampir sebulan ini ada perkembangan yang menarik di kubu 01 maupun 02 terutama dan juga 03. Iya. Ya tentunya yang paling menarik 02 karena dari hasil pemilu kemarin KPU menyatakan bahwa 02 berhasil mendapatkan suara yang paling banyak. Gitu. Nah, sekarang ini kan mulai persiapan untuk penyusunan kabinet. Iya, iya. Nah, ada rapat-rapat antara partai koalisi dengan sebenarnya pasangan calon pemenang gitu kan. Tapi ya saya dengar nih kemarin waktu rapat kebetulan partai pemenang ini ya Golkar, Gerindra, PAN dan lain-lain dengan Mas Bowo saja. Iya, gitu. iya. Nah, Mas Gibran tapi masih di Solo. Oke. Nah, entah bagaimana ceritanya kok konon kabarnya Mas Gibran kok nggak hadir. Jadi ini membuat suasana agak anget lah gitu. Loh, kenapa sih kok nggak diajak? Terus juga ada rencana Mas Prabowo itu akan bertemu dengan Mbak Mega. Iya, iya. Tapi rupanya belum berkonsultasi sehingga udah dilempar ke publik ya udah dilempar ke wacananya. publik. Jadi mungkin itu agak nggak kondusif lah suasananya. Iya, iya. Itu. Iya, jadi kayaknya memang ini ya Mas Hannibal, maksudnya perkiraan saya justru ketegangan ini bakal terjadi setelah pembentukan kabinet dan lain-lain, tapi ternyata dari fakta-fakta ya. Iya. Insight info yang Mas Hannibal sampaikan itu ketegangan sudah terjadi di masa transisi. Betul. Ya. Jadi ini menarik bagaimana ternyata tidak mudah ya untuk menjalin koalisi sebelum transisi. Oke, dari segi kampanye kerjasama Pak Prabowo dan Jokowi sangat baik ya. Iya. Setidaknya memenangkan satu putaran dengan angka
voting 58%, itu kan memecahkan rekor, lebih tinggi dari Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Tapi begitu kekuasaan, pembagian kue kabinet, nah ini ketegangan baru yang muncul nih ya. Begitulah. Ya seperti juga kalau tadi kan di level ininya ya, calon capres cawapres ya. Ini di kalangan di partai juga seperti itu, akan mulai ngomong soal jatah calon menteri gitu kan. Jadi ada yang merasa karena punya andil yang lebih besar, 25% lah gitu, yang milih Mas Bowo gitu kan. Jadi seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak, tapi yang lain merasa loh, ya tapi kan nggak kayak gitu ceritanya gitu kan. Jadi ya lumayan seru juga gitu. Iya, maksudnya idealnya memang kalau dalam hal konstitusi kan memang itu hak prerogatif kabinet ya dalam pembentukan kabinet. Maksudnya presiden ya dalam hal ini tentu saja presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Tapi memang Indonesia ini agak unik ya, bisa dikatakan semi parlementer juga presidensial ala-ala parlementer. Jadi koalisi partai itu harus diperhitungkan. Makanya tidak heran Golkar sudah jauh-jauh hari sudah minta jatah 5 kabinet. 5 kursi di kabinet, 5 menteri di kabinet gitu. Dan yang menarik, Mas Hannibal kan juga ada wacana bahwa Golkar minta menteri utama. Nah ini kan nomenklatur yang belum tidak diatur di undang-undang ya. Jadi ini akan menjadi sumber pertarungan pengaruh, terutama antara partai-partai yang menang pemilu ya. Karena kan kalau kita lihat dari segi suara, Golkar dengan Gerindra mungkin nggak terlalu jauh, 10% gitu. Tapi kan nomor 2, Golkar nomor 2. Setelah PDIP, Golkar, baru kemudian Gerindra. Iya. Jadi ini menarik sekali ya. Dan idealnya sih idealnya kabinet itu harus kabinet Zaken sih, kabinet berdasarkan keahlian gitu. Jadi jangan sampai posisi-posisi yang dianggap strategis tapi dari segi dana dianggap basah gitu. Jangan sampai itu dipolitisasi ya. Jadi jatah partai ya. Iya, maksudnya boleh punya afiliasi partai pendukung, tapi ya tokohnya memang dikenal rekam jejaknya keprofesionalitasnya, kemampuan keahlian teknokratis. Cuman memang makin kesini kayaknya makin sulit ya. Sejak kapan sebenarnya ya kita ini sudah ya selalu ngomongnya second kabinet, tapi sebenarnya sudah enggak itu sejak kapan ya Mas kalau sebenarnya? Ya kalau zakin kabinet mungkin yang paling zaken di zaman awalnya Pak Harto kali ya. Di mana terutama di kebijakan ekonomi dipegang pada teknokrat ya. Yang pada waktu itu dosen di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia UI gitu kan. Kemudian memang di zaman Soekarno ada tokoh-tokoh teknokrat gitu ya. Tapi itu pun masih terbatas karena memang nature-nya pada waktu zaman Soekarno, terutama di awal-awal Soekarno kan kabinet parlementer. Ya jadi harus mengakomodasi partai-partai politik juga gitu. Tapi begitu Soekarno demokrasi terpimpin ya tentu saja orang yang dekat-dekat dengan Soekarno pada waktu itu. Kalau pasca reformasi ini gimana Mas? Untuk penyusunan menteri ini biasanya? Ya mungkin zaman Bu Mega zaken kabinet setidaknya di portfolio ekonomi masih coba dipertahankan ya. Pada waktu itu kan Pak Budiono masih sangat berpengaruh ya menginikan kebijakan ekonomi gitu ya. Dan beberapa Pak Prof. Doro Jatun juga sangat menonjol ya, terutama pada saat menegosiasi dengan IMF pada waktu itu gitu. Jadi peranan zaken kabinet zaman Bu Mega juga cukup menonjol. Zaman Pak SBY juga pengaruh dari teknokrat juga masih cukup kuat sih menurut saya. Karena misalnya di periode pertama kan memang sempat ada reshuffle ya di tengah jalan. Tetapi pada akhirnya kalau saya melihat pengaruh dari Pak Budiono dengan Sri Mulyani dalam menentukan kebijakan ekonomi sangat menonjol pada waktu itu dan disupport sama Ibu Mari Pangestu pada waktu itu ya. Kemudian saya rasa memang di zaman
Pak SBY periode kedua dan seterusnya nih Setelahnya, yang kayaknya mulai partai banyak politik begitu kepentingan mulai partai, mendominasi ya. Ya. Jadi ini mungkin cukup mengkhawatirkan juga kalau pos-pos penting strategis ekonomi jadi dipolitisasi dan jadi bancakan ekonomi, bancakan partai politik dan elit. Nah itu menurut saya yang sangat-sangat diprihatinkan gitu. Kira-kira Mas Prabowo dan Mas Gibran ini akan memilih yang seperti apa nih Pak? Ini ya itu dia kita duga-duga. Tapi dari wacana publik yang beredar di sini kan kayaknya sepertinya masih didominasi tokoh-tokoh partai politik ya. Kalau saya baca-baca di media gitu kan. Kita misalnya tokoh menteri, kalaupun teknokrat disebut hanya menteri keuangan. Ya, tapi siapa kan belum tahu kita kita kan masih belum jelas gitu kan. Pada waktu itu ada wacana empat tokoh tuh kalau nggak salah, Dirut Bank Mandiri, kemudian Ketua OJK gitu ya, salah satu kandidatnya. Tapi setelah itu menguap begitu aja. Nah ini dan portfolio Menko Perekonomian saya rasa sudah pasti akan menjadi jatah partai politik juga gitu. Tapi tentu saja diharapkan kalau dari partai politik tokoh yang benar-benar mumpuni gitu sih. Nah ini coba kalau kita lihat dinamika partai politik Mas Hannibal, kalau dari PDIP sendiri bagaimana nih? Kira-kira akan jadi oposisi atau enggak? Itu pertanyaan publik yang menggema gitu kan saat ini gitu ya. Dari sekian banyak ini ya partai yang ada ini, saya rasa yang paling potensial dan punya apa ya latar belakang selama ini yang jadi oposisi ya PDIP. Iya. Paling yang lain hanya PKS. Yang lain sih rasanya tarikan untuk masuk ke dalam kabinet itu cukup besar. Yang saya Nasdem itu Mas Bowo sendiri sudah ketemu dengan Bang Surya Paloh, udah ngobrol serius lah gitu. Terus kemudian ya kita udah dengar isu ada satu paling tidak satu atau dua dari Nasdem yang bakal masuk. Terus kemudian PKB walaupun Caimin masih tetap kekeh untuk maju di MK, tapi apa ya di sekelilingnya mulai agak kasak kusut lah gitu. Gimana nih ininya? Gitu. Jadi kemungkinan juga akan masuk situ. Yang menarik bagi saya dalam dinamika di tubuh partai PDI Perjuangan itu kan bagaimana antara Pak Hasto dengan Mbak Puan ya. Kayaknya berseberangan sekali gitu ya. Pak Hasto di berbagai macam podcast mengkritik pemerintah Jokowi, dianggap memanipulasi pemilu gitu kan, menggugat hasil pemilu dan lain-lain. Tapi di sisi Puan sepertinya dia santai gitu ya, menerima kekalahan gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya. Jadi saya kalau melihat Puan tuh mengingat figur bapaknya, Mas Taufik Kemas ya, yang sangat pragmatis dan sangat fleksibel gitu ya dalam berpolitik. Masuk kemana-mana gitu kalau Mas Taufik. Bisa kemana-mana gitu. Dan pada waktu ditanya hak angket tuh Bu Puan bilang ya belum ada instruksi ya gitu kan. Berarti kan ini dua hal yang menarik ya. Apakah ini perpecahan di PDIP ya? Bagaimana menurut pengamatan? Mungkin gini, kalau yang kita dengarkan ada semacam apa ya, yang sejak dulu diutus ya untuk merapat ke Pak Jokowi kan sebenarnya memang Mbak Puan gitu. Itu sebelum kemudian pemilu terjadi ya. Nah, pemilu terjadi itu kan memang bagi PDIP, bagi Mbak Mega konon kan membuat ya luka juga gitu loh, karena terjadi banyak hal yang seperti yang diungkapkan Mas Hasto itulah, sampai merasa kecewa telah mendukung Gibran dan sebagainya itu kan satu perwujudan. Dan sekarang ini Mas Hasto itu jadi kayak preferensi dari pendapat Mbak Mega gitu. Karena beliaulah yang paling inilah ya berkomunikasi dengan Mbak Mega, sementara Mbak Mega lebih banyak ya mungkin diam lah gitu. Tapi memang Mbak Puan sendiri mungkin juga menerapkan itu tadi bahwa selama ini dialah yang ditugasi untuk merapat lah atau
berhubungan dengan partai di luar. Iya, iya. Ya sepertinya ada juga kekhawatiran ya Permisa dari PDIP ya, karena kursi DPR ini kan bisa berpindah tempat kalau ada perubahan undang-undang ya. Iya, kursi ketua ya. Ketua dan perangkat-perangkat yang lain gitu. Itu kan pernah pada waktu zaman Jokowi periode pertama itu ketua DPR ditentukan oleh partai yang menguasai mayoritas parlemen, bahkan koalisi gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya undang-undang yang terakhir ini, pemenang pemilu lah yang berhak menjadi ketua DPR. Nah ini mungkin salah satu perhitungan dari Bu Puan ya untuk tidak terlalu galak gitu, karena ya dia kubu Bu Puan di PDIP supaya ya minimal kursi DPR-nya bisa aman gitu kan. Iya, ya PDIP sebenarnya kalau dari hasil pemilu kan memang masih juara 1 gitu ya. Iya, iya. Walaupun ya beberapa turun kursi turun dan beberapa nama yang sebenarnya cukup diandalkan PDIP kan justru tidak masuk gitu kan. Nah, sementara Golkar justru ya lumayan suaranya jadi nomor 2. Sebenarnya yang agak kaget dan cukup ini kan Gerindra. Dia yang bawa calon presiden Pak Prabowo, tapi perolehan partainya nomor 3 gitu. Iya, itu dia. Mereka kan berharap saya ya nomor 1 lah paling. Iya, kotel efeknya nggak jalan ya dari Prabowo gitu ya. Sementara kalau dari yang 01 kan sebenarnya naik semua tuh. Iya, iya. Nasdem, PKS maupun PKB suara kursi naik semua. Gitu. Iya, iya. Ya menarik juga bahwa Gerindra juga minim wacana ya mengenai figur-figur yang masuk kabinet ya. Padahal mungkin mereka harusnya sebagai partainya Prabowo kan harus calon presiden punya alokasi posisi-posisi strategis gitu ya. Betul. Mungkin kalau di bidang pertahanan dan keamanan mungkin mereka bisa mendominasi ya. Tapi di luar itu sepertinya masih ada kompetisi antara partai politik. Betul. Nah, kalau Golkar gimana nih, kan ada wacana mau di take over oleh Pak Jokowi itu gimana sekarang? Tapi menarik juga itu waktu ada pertemuan di Bali ya, ada dibahas itu kan Pak Luhut pesennya jangan kenceng-kenceng sama Pak Jokowi ya. Kasihan nggak punya partai gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus Golkar sendiri kan juga harus bersikap kan. Kalau nggak salah waktu itu ya beberapa pemimpin Golkar kan bilang bahwa kalau untuk jadi ketua umum kan harus ada riwayat dia pernah ada di DPP selama sekian tahun. Nah, kan itu sudah mulai ada semacam istilahnya resistensi gitu kan. Ada. Nah, ini sebenarnya perkembangan yang menarik gitu kan. Golkar sebelum pemilu kan kelihatan tertekan sekali kan. Begitu pemilu dapat posisi kedua, nah mulai agak independen. Ya lebih mencoba menarik diri untuk ke situ. Karena toh yang nanti yang presiden kan Pak Prabowo bukan Pak Jokowi lagi. Iya, iya. Ya menarik ya dinamika di Golkar ya, Mas Hannibal dan pemirsa. Walaupun di dalam memang masih ada orang yang ya diperintahkan mungkin lah ya untuk masuk ke situ. Iya, yang saya amati dan saya baca di berbagai media, ya ada beberapa kandidat ya. Ketua Golkar seperti Pak Agus Gumiwang, Pak Erlangga sendiri, Pak Bambang Susatyo gitu ya, itu salah satu kandidat yang kuat gitu. Tapi sepertinya Pak Erlangga ingin memanfaatkan momentum kenaikan suara ini untuk mengkonsolidasikan dan untuk bertahan dan bertahan gitu ya, bertahan di posisinya karena ya dia tahulah kalau menteri tapi tidak punya posisi ketua umum Golkar secara politik pasti kurang berpengaruh gitu ya, apalagi Golkar sekarang posisinya di posisi kedua dan lagi naik daun karena peningkatan suaranya cukup pesat ya, cukup pesat. Nah, kalau partai di 01 kan tadi Mas Hannibal bilang PKB, Nasdem. Nasdem kan seperti yang kita lihat cukup cepat ya. Begitu KPU memberikan selamat, Pak Surya Paloh langsung menelpon dan Pak Prabowo langsung datang. Nah, ini apakah tandanya benar-benar Nasdem akan masuk kabinet walaupun Pak Surya Paloh bilang masih 50-50 gitu.
Kalau yang saya dengar ya memang ada usulan, sudah ada usulan beberapa nama gitu. 2 minggu lalu ya berarti pertemuannya. Nah itu sempat memang masih dibahas dan belum cocok antara yang penentu lah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi katanya ya semakin cair lah bahwa nanti kemungkinan akan ada paling tidak 2 menteri dari Nasdem yang bisa masuk. Tapi itu kan berarti mengurangi jatah yang lain. Nah ini yang lain ini partai-partai yang sudah dalam koalisi ini kan ya paling tidak ya waduh ini siapa nih yang terancam gitu kan juga terjadi. Iya pastinya ya karena kan ya Nasdem bagaimanapun kan mendukung 01 yang posisinya perubahan gitu. Pasti resistensi dari partai-partai pendukung Pak Prabowo pasti cukup besar ya. Seperti terutama partai yang menengah tuh seperti Partai PAN, terus Demokrat. Nah itu kan mereka Demokrat pasti, sekarang udah happy nih dapat menteri kan. Nanti setelah itu gimana? Mereka kan pasti pengennya jatahnya lebih besar dari Nasdem dong gitu ya yang mendukung Anies Baswedan gitu. Nah kemudian untuk PKB juga menarik nih karena dinamikanya sepertinya walaupun dibilang akan bergabung dalam kabinet tapi kenyataannya Caimin tetap mendukung Anies Baswedan untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu gimana tuh perkembangannya? Ini juga menarik lah kalau dari sisi sikap partai, sikap ketua partai ya. Kita lihat sendiri Caimin memang masih tetap bersama Mas Anies untuk mengajukan gugatan. Kalau sekarang kan MK. Ini kabarnya nih yang saya dengar ini kan nanti setelah MK, kemudian PT UN, kemudian nanti MA, semua akan diupayakan. Kalau PDIP kalau saya kemarin sudah ada gugatan ke PT UN. Memang ada orang yang bilang bahwa ini ngapain sih kayak buying time sebelum kemudian ini, toh akhirnya hasilnya juga akan susah gitu. Nah, kalau saya dengar sih ya memang ini bahwa keinginan untuk ini pasti menang itu sebenarnya enggak juga. Tapi paling tidak dengan sidang-sidang di MK, sidang-sidang nanti di PT UN atau juga di MA itu bisa membuka wawasan masyarakat bahwa ini loh yang terjadi di kemarin selama pemilu. Nah, supaya masyarakat juga bisa bersikap dan menentukan sikap kita selanjutnya. Apakah kita akan melanjutkan yang seperti ini atau ya sudah terima saja itu atau ya harus memperbaiki. Seperti itu. Menarik ya bahwa kubu 01 dan 03 ya kan mengajukan tuntutan. Kalau kita lihat dari substansi tuntutannya kan mereka minta mendiskualifikasi Pak Prabowo sebagai kandidat presiden kan. Pertama sebenarnya Mas Gibrannya kan. Gibrannya juga. Tapi ya kemudian akhirnya ke situ. Ya intinya 02 dianggap tidak legitimate ya. Nah ini konsekuensinya juga cukup besar ya Mas Animal kalau ini terjadi ya kalau menangkan ya. Bayangkan kita harus mengulang lagi proses pemilu, pilpres. Padahal bulan November kita akan ada pilkada. Pilkada. Dan kemungkinan kayaknya akan diajuin dikit nih. Oh malah gitu ya? Oktober ya kalau nggak salah. Nah itu bisa dibayangkan ya bagaimana bakal repotnya KPU dan Bawaslu dan perangkat-perangkat pemilu lainnya gitu. Jadi saya rasa ini pasti hakim-hakim Mahkamah Konstitusi berpikir konsekuensi dari keputusan ini gitu ya secara politik visible nggak sih dilaksanakan gitu? Jadi secara politik dan juga kalau yang kita lihat sidang-sidang kemarin itu kan menurut saya cukup bagus ya. Jadi Ketua Mahkamah Pak Soehartoyo memimpin sidang dengan ya tidak kelihatan berpihak lah gitu, memberikan kesempatan-kesempatan yang cukup bagus gitu dan cukup tegas sehingga kita sih berharap kalaupun mungkin ini tidak sampai pada keputusan drastis paling tidak ini ada
pelajaran yang luar biasa buat kita semua kan, masyarakat. Apalagi besok kan akan diundang 4 menteri, minta untuk bersaksi tentang ya apa yang telah dilakukan. Iya, ini bakal menjadi sejarah ya pemirsa kalau emang itu terjadi. Betul. Ya, sang menteri 4 menteri ini datang mungkin baru pertama kali betul. Dalam sidang MK sengketa pemilu. Menteri dipanggil sebagai saksi. Nah ini kita menarik apakah menteri-menteri tersebut bisa memenuhi ekspektasi dari kubu 01 dan 03 ya, soal untuk membuktikan bahwa ada semacam grand manipulation dalam hal pemilu gitu. Berarti ya itu tadi pastinya menteri kan namanya pembantu presiden, pasti ada mungkin yang PDIP mungkin nggak terlalu agak terintimidasi karena memang sudah memposisikan sebagai semi oposisi apalah gitu ya. Tapi kalau menteri-menteri lain kan mereka secara politik masih anak buahnya Pak Presiden. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi istilah kesungkanan ini bisa terjadi. Tapi kita lihat saja hari Jumat kita tonton nih kesaksiannya ya, apakah ada sebuah revelation gitu yang mengubah segalanya. Dan itu pasti akan menarik pemirsa. Kemudian ya itu tadi bahwa ya pemilu ini saya rasa yang menarik adalah adanya aliansi antara 01 dan 03 dengan civil society. Karena selama ini kan civil society sudah dianggap tidur gitu ya sebelum pemilu ini gitu. Tapi sekarang mereka sangat agresif ya dalam melontarkan kritikannya. Kampus juga, para guru besar juga berkali-kali terlibat dari wacana. Cukup kencang UI, nih. Ya, yang menarik PTN-PTN besar ya seperti UI, UGM itu sangat aktif mengkritisi pemerintah gitu ya. Jadi saya rasa ini menarik bagaimana dulu civil society yang beraliansi dengan Pak Jokowi 2014-2019, tapi sekarang begitu keras mengkritik Pak Jokowi gitu. Jadi aliansi civil society dan akademisi dengan Pak Jokowi sepertinya seperti aliansi Jokowi dengan PDIP lagi renggang. Pecah. Pecah kalau gitu. Renggang. Ya iyalah, maksudnya udah sangat keras kritikannya ya. Jadi saya rasa aliansinya pecah. Jadi ini ya terlepas dari hasil apapun keputusan MK, benar seperti yang Mas Ademita sampaikan ya. Ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik ya untuk perbaikan pemilu ke depannya. Betul. Mas mau nanya satu Mas, ini kemarin kan Mas Prabowo sudah berangkat ke Cina nih, ketemu Xi Jinping dan ya dengan statement bahwa akan melanjutkan legacy Pak Jokowi, melanjutkan kerjasama dan sebagainya. Menurut Mas gimana nih? Ya menarik ya bahwa para kepala negara, kepala pemerintah dari negara-negara sahabat, khususnya negara-negara maju seperti Inggris, Prancis kalau nggak salah juga udah, kemudian Amerika Serikat, kemudian ada juga Turki juga udah, Australia, Singapura juga sudah gitu ya, jadi Malaysia juga udah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada semacam pengakuan dari kalangan internasional, ya, komunitas internasional terhadap terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden ya. Walaupun di PBB juga ada yang mempertanyakan gimana itu pemilu di negeri Anda gitu kan. Iya makanya itu dia, maksudnya ini bakal menarik ya kita amati sidang MK gitu kan. Kalau misalnya MK tiba-tiba membatalkan semua ini kan bisa jadinya wah ini udah terlanjur diberi selamat, tapi presidennya malah dianggap tidak legitimate gitu ya. Jadi sebenarnya ke kalangan komunitas internasional juga mengambil risiko juga sih. Tapi ya saya rasa sih ini hal yang wajar dalam arti karena ya itu kan rekam jejak pemilu Indonesia ya semenjak pemilihan presiden langsung ya. Terutama sejak hasil quick count itu biasanya menunjukkan hasil sebenarnya gitu kan. Mungkin berdasarkan
rekam jejak tersebut, makanya para kepala negara, kepala pemerintah negara sahabat benar-benar selamat gitu ya. Dan ini tentu saja membawa keuntungan bagi Pak Prabowo gitu ya. Setidaknya dia bisa berargumen kepada masyarakat, nih saya sudah mendapat dukungan internasional nih, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi soal legitimasi saya sebagai presiden terpilih. Tapi itu mengapa kok pertamanya kok ke Cina nih? Ya Cina karena memang Presiden Jokowi kan terbukti mempunyai hubungan baik dengan pemerintah Cina ya. Terlebih kan berbagai macam proyek ekonomi besar atau infrastruktur besar kan juga mendapat bantuan dari Cina, yang tentu saja yang paling terkenal adalah kereta cepat Wush itu yang hanya 250.000. Saya rasa itu walaupun ada kritikan bahwa pembangunan kereta api cepat itu tidak efisien, berbiaya tinggi, tapi dari segi popularitas di masyarakat itu benar-benar antusias ya masyarakat, saya lihat. Apalagi menjelang mudik ini. Terutama yang ingin mudik rekreasi ke Bandung, itu kan, rekreasi juga gitu kan. Wah, saya nggak bisa bayangkan tuh Bandung penuhnya seperti apa tuh dengan adanya kereta Wush. Gitu sih. Saya rasa itu pemirsa ya untuk episode kali ini dari Cakep. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube TV One News, dan kami ucapkan selamat mudik kepada pemirsa ya. Selamat berlebaran. Selamat berlebaran. Selamat mudik, kemudian selamat berlebaran. Semoga dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan khusyuk bersama keluarga di tempat asalnya ya. Amin. Sampai jumpa pemirsa, dan kita saksikan episode berikutnya di masa mendatang dari Cakep. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.